Halo warga Jakarta, kembali Anda menyaksikan program Berita Jakarta hari ini. Bersama saya Anton Haryadi, Rabu 18 Februari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan penertiban juru parkir liar di kawasan Tanah Abang telah dilakukan secara tegas. Tindakan ini melibatkan personel gabungan Satpol PP, TNI, dan kepolisian untuk memberantas pungutan liar yang viral dan meresahkan masyarakat. Pengawasan akan terus ditingkatkan guna menjamin situasi pasar tetap aman, tertib, dan nyaman. Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Parekraf DKI Jakarta resmi mengatur jam operasional usaha pariwisata dan tempat hiburan. Kebijakan ini mewajibkan sejumlah jenis usaha seperti klub malam dan rumah pijat untuk tutup sementara guna menjaga kekhusyukan ibadah. Penyesuaian ini diambil agar sektor ekonomi tetap tumbuh dengan tetap menghormati nilai toleransi. Pemprov DKI Jakarta kembali menghadirkan program mudik gratis tahun 2026. Pendaftaran akan dibuka mulai 22 Februari secara daring melalui laman mudikgratis.jakarta.go.id. Calon peserta wajib menyiapkan kartu keluarga dan KTP, serta mengikuti jadwal verifikasi sesuai klaster tujuan. Tiket ini gratis dan dilarang keras untuk diperjualbelikan maupun dipindah tangankan. Untuk informasi tujuan bus mudik dan lokasi verifikasinya, warga bisa akses Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Untuk pertama kalinya, warga Jakarta menyambut Ramadan dengan nuansa Imlek. Double Blessing, Chinese New Year and Ramadan Karim menjadi tema khusus yang dipersembahkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warganya. Bukan cuma meriah, perpaduan antara budaya dan religi menjadi ikon dan magnet baru bagi wisata Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menyaksikan transisi Ramadan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Acara ini menghadirkan kolaborasi beragam atraksi seni budaya Nusantara yang bernuansa Islami seperti tari ratoh Jaroy dari Aceh, tari Zapin Betawi, hingga rampak beduk. Kemeriahan semakin lengkap dengan penampilan barongsai dan liong yang mewakili nuansa Tahun Baru Imlek. Tak hanya itu, sebanyak 400 anak turut serta dalam pawai obor elektrik sebagai simbol semangat dan sukacita dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai perpaduan dua perayaan besar ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan berkah yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jakarta berharap transisi Ramadan dapat menjadi ikon pembuka Ramadan yang menghadirkan pengalaman visual berkesan bagi masyarakat serta wisatawan. Tahun ini pelatihan, tahun depan harus lebih hebat dari ini, karena tahun depan Jakarta berusia 500 tahun. Selain perayaan fisik, Pemprov DKI juga telah menyiapkan serangkaian agenda seru selama Ramadan dan Idul Fitri. Salah satunya adalah program lomba diskon antar pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang razia atau sweeping terhadap rumah makan selama bulan Ramadan. Larangan ini ditegaskan untuk menjaga suasana ibu kota tetap kondusif selama bulan puasa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, bulan Ramadan harus dilakukan dengan semangat kedamaian dan toleransi. Sebagai kepala daerah, Pramono merasa bertanggung jawab penuh untuk menjaga situasi tetap tenang, terutama karena Jakarta adalah kota dengan mayoritas penduduk Muslim. Segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan dipastikan tidak akan mendapat izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, saya tahu Jakarta ini mayoritas adalah beragama Islam. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan.
Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya Ia berharap Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat tali persaudaraan, bukan justru memicu konflik sosial. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian agenda keagamaan serta pengawasan ketat bersama aparat keamanan. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati suasana Ramadan dan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta yang ingin merasakan atmosfer berbeda selama bulan suci, ada Ramadan Adventure 2026. Warga Jakarta bisa menjelajah kota tua sambil menanti waktu berbuka. Gratis dan event ini terbuka untuk umum. Daftarkan diri Anda bersama keluarga dan sahabat tercinta. Nikmati perjalanan penuh makna dengan kisah sejarah di tengah senja ibu kota. Kita ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.